dari kelompok 7. Wah, di sini kita mau ngapain nih? Nah, di sini kami mau mewawancarai adat istiadat yang hampir hilang di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Gunung Kembang Lahat. Wah, apa tuh? Eits, nanti dulu. Kita kenalan dulu yuk. Dadah. Pengantin biasanya ditemani dayang-dayang atau pengiring yang disebut bujang dan gadis ngantar, yang bertugas ikut kemana saja pengantin pergi, serta menyiapkan segala keperluan pengantin, seperti menuntun pengantin, membalikan sandal pengantin, mengambilkan makanan, dan membenahi make up pengantin wanita jika sudah berantakan. Acara pantauan ini biasanya dilaksanakan sebelum hari pernikahan. Ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga yang mengadakan acara. Ketika keluarga sibuk masak untuk acara pernikahan, maka keluarga-keluarga yang datang dari jauh bisa dijamu atau diberi makan oleh para tetangga atau warga. Jika tidak mengundang, warga tersebut akan malu, atau jika saat dia mengadakan acara, maka warga lain tidak akan membantu. Sebetulnya hal ini memberatkan warga, oleh karena itu adat pantauan sudah banyak ditinggalkan di beberapa daerah. Assalamualaikum semuanya, kali ini kita sudah bersama narasumber kita nih, yaitu Ibu Harnawati. Jadi aku juga di sini nggak sendirian, aku juga sama teman-teman aku yang nggak bisa hadir secara langsung. Silakan untuk teman-teman memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Halo Ibu, kenalin, aku Emma Novita Anti, bisa dipanggil Emma. Ya, Halo Ibu, kenalin aku Asyifa Rudatul Jana, biasanya dipanggil Syifa. ya, Halo Ibu, kenalin saya Filza Hairunisa, biasanya dipanggil Filza. ya. Di sini kami ingin mencari tahu tentang adat pantauan, Bu, karena kan adat pantauan di Gunung Kembang ini kan sudah nggak ada nih, Bu, udah nggak diadakan lagi kan adat pantauan di sini. Apakah Ibu tahu tentang adat pantauan ini, Bu? Tahu. Baik, jadi kami itu ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang adat pantauan ini, Bu. Jadi, yang pertama itu tradisi pantauan itu seperti apa sih, Bu? Waktu saat itu apa namanya pertunangan. Tangan. Ya, Jadi tradisi pantauan itu seperti adat yang dilaksanakan saat ada pertunangan ya, Bu? ya. Dari mempelai perempuan dikenalkan dengan mempelai laki-laki. Oh, jadi saling memperkenalkan gitu, Bu, Ya. antar mempelai. Ya, Ya. Terus adat pantauan ini biasanya diadakan di mana, Bu? Dan kapan? diadakan misalnya di rumah perempuan yang dari laki-laki tadi ke rumah perempuan kan. Oh, yang mempelai laki-laki Diajak ke rumah mempelai perempuan. Ya. Dia ada temannya berdua atau berdua. Nah, setelah itu ya apa namanya keluarga perempuan tadi memperkenalkan keluarganya dari mempelai perempuan tadi ke rumah keluarganya. Jadi intinya saling memperkenalkan gitu, Bu. Yang Ya. mempelai wanita memperkenalkan ke mempelai laki-laki, yang mempelai laki-laki memperkenalkan ke mempelai wanita, begitu, Ya. Bu. Biasanya adat pantauan ini kapan, Bu? Saat kapan diadakannya? Waktu saat pertunangan. Tunangan. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya itu akan dilontarkan oleh Syifa, Bu. Boleh. Silakan Syifa. Nah, baik Bu, tadi itu kan adatnya itu dilakukan pertunangan ya Bu, berarti melibatkan antara laki-laki dan perempuan mempelainya tadi. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu yang terlibat di dalam tradisi pantauan itu selain kedua mempelai tadi? Ada yang mempelai laki-laki tadi mengajak temannya ke rumah mempelai laki-laki tadi, ke rumah mempelai perempuan tadi. Setelah dia pulang ke rumahnya, ke rumah mempelai laki-laki itu pulang, dia temannya tadi diberi di rumah mempelai laki-laki, keluarganya tadi memberikan sabun, itu apa namanya? Iya, sabun misalnya. Antaran Bukan antar-antaran, dikasih. Oh, dikasih. sabun, mandi, Pokoknya dikasih perlengkapan gitu. iya, sikat, untuk itu ngantar mempelai perempuan laki-laki tadi. Intinya kayak mempelai wanita tadi dikasih perlengkapan gitu sama mempelai
Ya, mempelai laki-laki tadi, perempuan tadi mengasih dengan mempelai itu tadi keluarganya tadi. Iya. Mempelai wanita yang ngasih ke keluarga mempelai laki-laki. Misalnya sabun mandi, itu sikat, apa segala macam itu. Gitu. Juga mempelai laki-laki tadi ke perempuan tadi ke mempelai laki-laki tadi juga mengajak temannya lagi. Oh, jadi kayak kerabat-kerabatnya lagi itu terlibat juga, Bu? Ya. Semua keluarganya itu banyak terlibat gitu? Ya, dikasih. Oh, iya. Dikasih dari keluarganya tadi, yang laki-laki tadi mengasih juga, yang perempuan juga mengasih juga keluarganya jadi saling tadi. ngasih, Bu, antar keluarga itu jadi terlibat semua gitu, Ya. antar kerabatnya. Baik, Syifa, silakan dilanjutkan. Tanya. Ya, berarti yang terlibat tadi tuh keluarga dan teman masing-masing mempelai tadi ya, Bu ya. Nah, ini selanjutnya tuh pertanyaannya akan dilontarkan oleh Filza. Baik, tadi dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira apa sih Bu tujuan dan manfaat dari diadakannya tradisi pantauan ini sendiri? Untuk memperkenalkan antara yang keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tadi, diperkenalkan bahwa keluarga dan mempelai laki-laki tadi dikenalkan. Biar ini semakin dekat. Iya, semakin dekat. Jadi mereka semakin kenal gitu. Ya, kenal. Istilahnya untuk menjalin silaturahmi ya, Bu, kurang lebih. Ya. Baik, selanjutnya. Terus Bu, sekarang masih dilakukan nggak Bu tradisi itu? Kalau lelaki sama perempuan itu mau menikah, udah pertunangan itu masih dilakuin nggak Bu tradisinya di daerah Ibu? Tidak sekarang. Yang itu tadi. Pantauan sekarang tidak dilakukan lagi, Bu, jadi di Gunung Kembang di area Merapi ini. Ya. Udah tidak ada lagi. Yang pertunangan tadi. Cuman ada yang ngatakan itu tadi. Jadi tidak ada lagi, Bu. Begitu. Lalu Ibu, Baik, Emma. mengapa kan tadi sudah dibilang kalau tradisi itu tidak dilakukan lagi. Lalu mengapa saat ini tradisi pantauan itu sudah jarang digunakan atau tidak lagi digunakan ya Ibu? Karena karena memberatkan istilahnya tuh dari mempelai laki-laki tadi udah tuh keringat tadi itu kan itu semua mempelai laki-laki dan perempuan keluarganya tadi saling pantauan tadi memasak-masak kan sekarang nih karena sudah ada dijadikan satu saja dia karena ada cateringan ini tidak lagi dilaksanakan. Jadi tidak dilakukan itu karena ada yang lebih praktis gitu, Bu. Dilakukan sering apa sih kayak mempelai itu langsung pesan catering nggak pantauan lagi gitu, Bu, kan juga ribet kan, Bu ya? Kalau misal pantauan. Cek itu. Jadi lebih sering pakai catering sekarang, Bu, daripada pantauan itu. Nggak masak lagi. Oke. Lalu gimana sih pendapat Ibu mengenai tradisi pantauan ini yang semakin tergerus dan semakin ditinggalkan oleh banyak orang, Bu? Saya ulangi, gimana ya, Bu, kalau pendapat Ibu tuh tentang adat pantauan ini yang sudah sering ditinggalkan gitu, Bu, atau gimana gitu, Bu, pendapat Ibu tuh, atau mau diperkenalkan lagi gitu? Mestinya adat istiadat itu harus dilestarikan lagi supaya bisa menjalin silaturahmi atau keluarga dari mempelai laki-laki tadi dengan perempuan tadi ya semakin banyak keluarga kan itu mestinya harusnya, Bu, ya. Biar harusnya tahu gitu antara keluarga laki-laki dan perempuan ini saling biar lebih banyak dekat mestinya. Terus pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, menurut pendapat Ibu sendiri, kira-kira ada nggak sih Bu upaya yang dapat dilakukan agar generasi sekarang itu dapat melestarikan tradisi pantauan ini? Karena sayang banget gitu kalau semakin lama tradisi pantauan ini tuh semakin hilang. Supaya dia tidak hilang dan kita dilestarikan lagi, dipantaulah ketua adat ya supaya
dan apa namanya remaja ini Muda-mudi ya mudah-mudi digalakkan lagi supaya mengenalkan mengenalkan adat istiadat daerah Gunung Kembang atau daerah pantauan tadi. Baik. Jadi teman-teman, menarik sekali ya tentang adat pantauan ini. Mungkin waktu kita sudah habis nih. Ternyata tradisi pantauan itu tradisi yang sudah lama nggak dilakukan ya. Jadi kayak kita harus melestarikannya itu dengan cara memanggil ketua adat dan melakukan Remaja-remaja. ya memanggil remaja-remaja tadi supaya dikenalkan lagi gitu adat pantauannya Bu ya. Baik, terima kasih memberi kesempatan kami untuk mewawancarai Ibu. Semoga adat pantauan ini bisa dilakukan kembali ya di area Merapi Timur dan di Desa Gunung Kembang ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauan mengandung nilai-nilai yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan, kegotong royongan, kekeluargaan, dan kesolidaritasan sosial. Pantauan berupa undangan atau ajakan kepada sanak keluarga atau tamu untuk berkumpul dan makan-makan dengan tujuan silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Pada hari pernikahan, pengantin beserta keluarga diajak berkeliling kampung untuk mengunjungi satu persatu rumah warga untuk mencicipi hidangan khas yang telah disediakan. Hidangan yang telah disajikan adalah makanan khas di daerah tersebut, seperti ayam nanas, pindang patin, tumis buncis ati empela, bolu kampung, buah-buahan, teh, kopi, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia guys mengenai adat istiadat pantauan. Semoga adat ini bisa dilestarikan kembali ya. Thank you guys.